Ini yang kemarin nyari-nyari admin Gerindra dalam kasus 300 triliun cuman dihukum 6,5 tahun. Nih admin Gerindra menjawab. Terus admin Gerindra harus ngapain bang? Ngubah putusan hakim. Jangankan admin partai, presiden juga nggak bisa ngubah putusan hakim. Itu kan kejaksaan juga lagi ngajuin banding. Komisi Yudisial juga lagi nyelidiki ada atau enggaknya pelanggaran etik hakim di keputusan tersebut. Emang ya netizen kita FOMO-nya luar biasa. Hakim yang salah, hakim yang memutuskan ringan, tapi yang disalahkan presiden. Yang dicari-cari admin partai. Astagfirullahaladzim. Harus diketahui, presiden tidak bisa mengintervensi hukum. Eksekutif tidak bisa campur tangan dalam lembaga yudikatif. Kalau ada campur tangan dari eksekutif, keputusan pengadilan bisa terpengaruh dan tidak objektif, yang akhirnya merugikan keadilan. Kenapa ada pemisah kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif? Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan administrasi. Jadi kalau misalkan eksekutif dalam hal ini presiden bisa mengintervensi hukum, bisa intervensi hakim, itu namanya pemimpin otoriter. Gaya kepemimpinan yang bersifat memaksa dan sentralistik di mana pemimpin dianggap sebagai pemilik kuasa tunggal. Jadi benar kata admin Gerindra, presiden apalagi admin partai tidak bisa mengubah putusan hakim. Ya kita tunggu saja upaya dari kejaksaan yang lagi ngajuin banding dan komisi yudisial yang juga lagi menyelidiki ada atau enggaknya pelanggaran etik hakim di keputusan ini. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, video kali ini maksudnya mau bahas kasusnya Harvey Moise ya, yang divonis 6,5 tahun karena sopan dan punya keluarga. Dan ini ada beberapa tanggapan dari netizen nih terkait kasusnya Harvey Moise. Nah, beritanya seperti apa? Yuk langsung kita lihat bareng-bareng guys. Senyum ternajis di tahun 2024 ini. Cuma di Indonesia nggak sih yang kayak begini? Sumpah ya, gue yakin siapapun pasti emosi banget ngelihat update kasus korupsi yang satu ini. Kalian harus tahu ya, kalau di Cina aja ada seorang koruptor bernama Li Jiangping yang merugikan negara sampai 6,8 triliun dieksekusi mati. Kurang jelas, dieksekusi mati. Lah ini, ada manusia yang namanya itu Harvey Moise yang merugikan negara sampai 300 triliun, divonis penjaranya tadinya tuntutannya itu 12 tahun, dan sekarang vonisnya itu turun jadi 6,5 tahun. Lantaran apa lo tahu? Katanya karena si pelaku ini dianggap sopan dan juga punya keluarga. Halo! Sumpah gue nggak ngerti lagi ya sama hukum di Indonesia ini. Kirain ganti presiden bakalan beda, ternyata masih sama aja. Kalau udah kayak gini, siapa yang salah? Secara umum, presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengubah putusan hakim. Sistem peradilan di Indonesia menganut prinsip independensi kekuasaan kehakiman, yang berarti bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif, termasuk presiden. Dasar hukumnya kita lihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, di pasal 24B ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak lain. Dengan demikian, presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengubah putusan hakim karena hal tersebut akan melanggar prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kehakiman yang terkait. Salam generasi cerdas. Waduh,
Apa-apa admin Gerindra, apa-apa admin Gerindra, dikit-dikit admin Gerindra menghilang dari line, admin Gerindra bungkam dan segala macam. Kalian kenapa sih selalu menyalahkan admin Gerindra? Dia cuman admin loh. Kalian berharap apa dari seorang admin? Bahkan sampai admin Gerindranya pun akhirnya komentar, terus kita harus apa? Terus admin Gerindra harus apa? Kalian pikir seorang admin Gerindra itu bisa merubah putusan hakim? Presiden aja itu tidak ada urusannya dengan keputusan pengadilan, keputusan hakim dan segala macamnya, nggak ada. Tapi presiden bisa memberikan grasi. Presiden juga bisa memecat hakim. Presiden bisa meninjau ulang, mencari tahu ada kejanggalan nggak dari hakimnya. Menurut gua, kalau kalian netizen mau berbondong-bondong komentar, itu bukan ngetekin admin Gerindra, tapi ngetekin kejaksaan, hakim. Mungkin bisa juga ngetekin komisi yudisial. Gitu loh, bukan admin Gerindra. Kayak menurut gue capek banget ya jadi admin ya, capek banget jadi admin partai gitu. Menurut kalian tuh segala-galanya tuh salah admin Gerindra gitu. Tom Lembing sama Hasto itu ketangkep KPK gara-gara kasus korupsi. Anak-anak Abah itu ngedukung loh, bukan ngedukung yang gimana-gimana sih, tapi support gitu, kayak nggak percaya seorang Tom Lembing itu begitu gitu. Terus Partai Merah PD itu ya, kalian sebut sendiri nama partainya, itu juga menyemangati, kasih semangat. Menurut gua yang harusnya didesak itu DPR untuk membuat RUU perampasan aset, untuk mengesahkan gitu loh. Yang buat RUU itu cuma bisa DPR. Tapi nggak tahu sampai sekarang kenapa DPR itu masih belum membahas tentang RUU perampasan aset. Menurut gue, kalau kalau kita tidak terima dengan putusan Harvey Muiz ya, yang dibui 6 tahun setengah gitu ya, ya desak DPR setidaknya untuk mengesahkan dan membuat RUU perampasan aset gitu loh. Kalian tahu nggak kenapa koruptor di Indonesia itu nggak bisa dieksekusi sama kayak kemarin kasus yang di China itu? Menurut yang gue baca ya, kalau di Indonesia koruptor dihukum metong gitu ya, itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurut Komnas HAM juga, sebaiknya koruptor itu dimiskinkan. Terus katanya juga ya, kalau hukuman metong di Indonesia itu bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang gua bingung, sila kedua dianggap, sila kelima gimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dianggap. Solusinya gimana? Yang menurut gua Indonesia harus punya RUU perampasan aset. Jadi enak, mau gimana-gimananya tuh enak. Karena kalau udah ada RUU perampasan aset untuk para koruptor itu enak, bisa tinggal dimiskinkan gitu. Yang jadi masalah, DPR itu tidak pernah menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset. Kenapa? Ya nggak tahu. Nah, kalau DPR udah membuat rancangan undang-undang perampasan aset tersebut baru diajukan ke presiden. Masalahnya ya sampai sekarang itu RUU perampasan aset masih belum dibahas sama DPR RI. Coba deh DPR RI yang kemarin sama yang sekarang siapa? Tulis deh di kolom komentar. Gue males nyebut namanya, sama partainya juga udah mager. Nah, ini ada Prabowo bukan hanya bersih-bersih Jenderal Jokowi, hakim pun disapu. Sekarang semakin jelas arahnya kemana, bahwa siasat presiden kita susah ditebak katanya. Prabowo cepat pecat hakim yang vonis Harvey Muiz hanya 6,5 tahun. Diumumkan hari ini korupsi 300 triliun akan dihukum mati. Waduh, bener gak nih beritanya guys ya? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah, kita lanjut lagi. Karena suami saya juga yang Kita baca dulu ya. Sandra Dewi bikin seisi ruangan sidang. Harvey Muiz menangis sedih karena suaminya yang menyuapi anak-anaknya sekarang sudah tidak bisa ketemu dulu katanya. Waduh, diketahui Harvey Muiz sangat suka menyuapi anak-anak sampai hakim pun disuapin saat makan ya katanya. Haha. anak-anak saya Asli drama ya. menemani anak-anak Biasa saya main tidur. sinetron. Saya bilang ke anak-anak saya, Papa wamil, hamil. jadi nggak bisa ketemu dulu. Papa lagi wamil ibu. Iya. Drama, nangis, air mata tertidur. Ini juga ada Presiden Prabowo mengutus Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding hukum Harvey Muiz yang awalnya 6,5 tahun menjadi 20 tahun ke atas. Wah, ini bener gak ya beritanya? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi. Akhirnya admin Gerindra ngasih penjelasan kenapa presiden diam, pejabat semua pada diam tentang kasus korupsi yang sampai 300 triliun. Terus admin Gerindra harus ngapain bang? Merubah putusan hakim. Jangankan admin partai, presiden aja nggak bisa ngerubah keputusan hakim. Tapi ini kejaksaan lagi ngajuin banding dan juga menyelidiki apakah ada pelanggaran etik hakim di keputusan itu. Yang bisa menindaklanjuti cuma Kejaksaan Agung. Nah sekarang Kejaksaan Agung lagi ngajuin banding. Yang ketiga komisi yudisial juga itu udah turun tangan untuk mendalami hasil keputusan itu. Nah, di sinilah gue baru ngerasa adanya miskomunikasi, di mana setelah putusan hakim itu naik, tidak ada berita bahwa Kejaksaan Agung dan juga lembaga yudisial sedang ngajuin banding tentang keputusan hakim yang dicurigai kok bisa ngasih keputusan kayak gitu, yang otomatis buat geram lu, gua, dan seluruh masyarakat Indonesia tentang berita tersebut. Dan gue yakin citra pemerintah ini sekarang lagi diambang penilaian sama masyarakat.
kita bakal lihat kalau misalkan sampai keputusan hakim ini tetap 6,5 tahun, di sini pasti masyarakat bakal tetap kecewa sama sistem pemerintahan sekarang, gue yakin. Tapi ini adalah titik balik. Kalau misalkan pemerintah bisa sampai membuat keputusan yang luar biasa terhadap kasus ini, itu bakal jadi timbal balik yang luar biasa, di mana masyarakat akan ngedapetin kepercayaan yang luar biasa terhadap pemerintahan yang ada sekarang. Dan di sini gue mau ucapin terima kasih buat admin Gerindra karena udah komen di beberapa akun dan memberikan penjelasan kayak tadi. Dan buat teman-teman yang ngehujat admin Gerindra, ingat, seorang admin kagak bisa ngerubah putusan hakim, tapi setidaknya admin bisa menyampaikan apa yang lagi viral dan dibutuhin sama masyarakat untuk disampaikan ke pihak yang bisa membantu masalah-masalah yang dihadapin masyarakat di TikTok. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Katanya dari korupsi 300 triliun dengan penjara 6 tahun kita bisa menyimpulkan bahwa korupsi jauh lebih menjanjikan daripada kerja keras, guys. Menurut kalian gimana nih? Setelah melihat beberapa berita yang saya sampaikan, saya sajikan buat kalian, guys. Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Ukey Kafein dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, guys.